Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas dalam rangka persiapan menuju penilaian tengah semester atau PTS pada jenjang kelas 7. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, jadi di sini kita akan coba bahas prediksi gitu terkait dengan persiapan menuju penilaian tengah semester genap di kelas 7. Oke, kurang lebih nanti akan ada 25 soal. Nah, kita akan coba bahas satu persatu soal-soal yang berkaitan dengan materi yang akan diujikan ketika di penilaian tengah semester genap ini. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama ya, Nak. Oke, coba kita lihat soal pertama di sini berkaitan dengan skala ya. Jadi sebuah peta dibuat dengan skala 1:400.000. Jika jarak sebenarnya 80 km, maka jarak dua kota pada peta adalah. Oke, untuk mencari jarak dua kota pada peta, kita bisa gunakan rumus JP ya. JP itu adalah jarak pada peta, itu skala dikali JS atau jarak sebenarnya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya skalanya itu adalah 1:400.000 atau bisa kita tuliskan 1/400.000 dikali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu adalah 80 km ya. Nah, 80 km ini kita konversi dulu atau kita ubah ke dalam satuan senti. Nah, jadi kalau dalam satuan senti itu tinggal kita tambahkan saja nolnya sebanyak 5 ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita titikin dari belakang per 3 digit ya. 1, 2, 3, titik. Nah, berarti 8 juta cm. Nah, sehingga kita tinggal kalikan 8 juta ya. 8 juta. Oke, nah sini kita lihat ya, di 400.000 ini nolnya terdapat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret, maka yang di atas pun kita akan coret sebanyak nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 kita coret sehingga sisanya tinggal 80 dibagi 4. Nah, 80 dibagi 4 itu adalah 20 cm. Berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal yang kedua. Nah, sebuah peta dibuat dengan skala 1:500.000. Jika jarak pada peta 8 cm, maka jarak sebenarnya adalah. Oke, untuk mencari jarak sebenarnya kita bisa gunakan rumus, berarti jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala ya. Oke, berarti sama dengan JP, jarak pada petanya 8 ya, dibagi skalanya itu adalah 1:500.000 cm, berarti 1/500.000 cm. Nah, sehingga secara tidak langsung nanti akan dibalik ya menjadi perkalian, jadi 8 dikali 500.000 cm, sehingga 8 dikali 5 itu adalah 8 dikali 5 itu adalah 40 ya, Nak. Berarti 40 kita tinggal tambahin nih nolnya, sisanya tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita titikin 3 per 3 digit di belakang ya, cm. Nah, tinggal kita konversi ke dalam kilometernya ya. Tinggal kita coret nolnya sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kita coret ya. Nah, sehingga sama 4 juta cm sama aja dengan 40 km. Berarti jawabannya yang B. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal yang nomor 3. Sebuah desain rumah digambar dengan panjang 21 cm. Jika panjang rumah yang dibangun 4,2 meter, skala desain rumah tersebut adalah. Pertama akan kita ubah terlebih dahulu 4,2 meternya menjadi cm ya, Nak. 4,2 meter itu kita ubah menjadi senti. Meter ke senti itu turun 2 ya, berarti dikali 100, berarti 4,2 dikali 100.
Nah, berarti sama aja dengan 420 cm. Oke, selanjutnya kita mencari skala dari desain rumah tersebut ya. Berarti untuk mencari skala desain rumah tersebut itu sama aja dengan panjang dari model gambar tersebut kan 21 cm ya nak. Berarti 21 per panjang rumah yang sebetulnya ya. Panjang rumah sebetulnya 4,2 meter, berarti 420 cm ya. Nah, udah deh, tinggal kita sederhanakan ya. Berarti ini coret berarti tinggal 2 ya di bawah ya. Berarti sama aja dengan 1 banding 20 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, cukup mudah ya nak. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu berkaitan dengan perbandingan senilai. Oke. Nah, jika harga satu lusin kaos 120.000, maka harga satu kodi kaos itu adalah. Nah, kita tahu bahwasanya satu lusin itu ya, satu lusin itu sama aja dengan 12 buah ya. Sementara satu kodi itu sama aja dengan 20 buah. Nah, sehingga kita mencari satuannya dulu nih, berapa ya? Satu lusin kaos 120.000. Sehingga untuk satu buah kaos, satu kaos ya, itu sama aja dengan 120.000 ya dibagi 12 ya, karena satu lusin itu adalah 12 buah. Berarti ini kita coret. Nah, berarti tinggal satu kaosnya seharga 10.000 ya. Sementara harga satu kodi kaos ya, berarti tinggal kita kalikan sebanyak 20 buah ya. Berarti satu kodi itu sama aja dengan 20 buah, berarti 20 dikali 10.000 ya. Oke, 2 dikali 1 itu adalah 2, tinggal kita tambahkan nolnya saja ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, kita titikkan per 3 digit belakang ya, titik. Nah, berarti Rp 200.000. Oke, cukup mudah ya nak. Kita next ke soal nomor 5, yaitu berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, coba kita lihat soalnya di sini. Suatu pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan oleh 50 orang dalam 30 hari ya. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari, maka banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah. Nah, di sini kita buat dulu ya dua buah kategorinya, yaitu ada kategori pekerja ya. Ada kategori pekerja, lalu ada kategori hari ya. Nah, terus kita coba telaah maksud dari soalnya ya. Dapat diselesaikan 50 orang ya, 50 orang nih dalam waktu 30 hari. Nah, jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari, nah jadi pengen cepat selesai nih nak, pengen cepat selesai. Nah, maka banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, nah berarti ini kita misalkan X dulu ya, karena kita belum tahu nilainya berapa. Oke, kita lihat di sini sudah lengkap ya, di sini sudah lengkap. Nah, itu artinya untuk mencari nilai X ya, karena ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai, berarti jangan dibalik nih, nah. Jangan dibalik yang bagian ini ya, jangan dibalik, tetap bentuknya 30 per 20 dikali 50 ya, dikali 50. Oke. Nah, ini tinggal kita coret. Nah, berarti 30 kali 5 itu adalah 150 dibagi 2 itu sama dengan 75. Nah, berarti pekerjanya itu harus berjumlah 75 jika ingin cepat selesai dalam waktu 20 hari. Tetapi pertanyaannya bukan banyaknya pekerja, tapi banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan. Berarti selisihnya nih, selisihnya itu adalah 25. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya nak. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video,
tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, coba kita lihat soal-soal berikut ya. Kita cek di sini nomor 6 berkaitan dengan perbandingan senilai. Coba kita lihat bentuk soalnya ya, Nak. Oke, sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 45 liter untuk menempuh jarak 480 km. Tangki mobil tersebut berisi bensin 30 liter. Berapa jarak yang dapat ditempuhnya? Oke, sama seperti soal sebelumnya, kita buat dua kategori dulu ya, Nak. Berarti ada kategori bensin ya. Kategori bensin, lalu ada kategori jarak ya, Oke, karena ini berkaitan dengan perbandingan senilai, jadi kalau misalkan di sini bensinnya 45 liter, maka dapat ditempuh 480 km, sementara hanya tersedia 30 meter. Nah, secara otomatis jaraknya pasti berkurang dari sebelumnya ya, Nak, karena bensinnya pun lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, bensinnya 45 liter ya, dapat menempuh 480 km. Nah, kalau misalkan 30 liter ya, misalkan 30 liter, nah itu dapat menempuh jaraknya berapa? Nah, sama seperti tadi nih, Nak. Ini dua kategori ini sudah lengkap terlebih dahulu ya. Ini kita misalkan X ya. Berarti X sama dengan, nah kalau misalkan perbandingan senilai justru malah dibalik. Maksudnya dibalik apa sih? Nah, di sini kan udah lengkap duluan ya. Berarti kita balik nih. Jadi 30 per 45 ya. Dikali 480. Oke, tinggal kita sederhanakan saja ya. Berarti ini kita bagi 15 2, kita bagi 15 3 ya, Nak. Nah, sehingga 2/3 dikali 480. Nah, ini 48 dibagi 3 itu adalah 16. Nah, berarti tinggal 2 dikali 160. 2 dikali 160 itu adalah 320 km. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya, Nak. Oke, kita next ke soal nomor 7. Tapi sebelum itu, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita next ke soal nomor 7 berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini terdapat cerita satu kantong permen dibagikan kepada 12 orang anak. Masing-masing anak memperoleh 15 buah permen. Jika permen tersebut akan dibagikan kepada 10 orang anak, maka banyak permen yang diperoleh masing-masing anak adalah, nah dari cerita ini sudah terlihat ya bahwasanya kejadian yang kedua itu justru jumlah anaknya berkurang, maka secara otomatis pasti permen yang akan dibagikan kepada anak-anak tersebut akan lebih banyak dari sebelumnya ya, Nak. Nah, sama seperti tadi kita kategorikan dulu ya. Nanti ada kategori anak ya. Ada kategori anak, lalu ada kategori permen ya. Permen. Nah, jadi kalau misalkan ada 12 orang anak ya, itu dapat dibagikan masing-masing 15 buah permen. Nah, sementara kejadian yang kedua, apabila justru malah anaknya berkurang dari sebelumnya yaitu 10 anak, nah kira-kira dapat dibagikan berapa banyak permen nih ke masing-masing anak, atau kita misalkan X. Nah, sama seperti tadi, ini sudah lebih lengkap duluan ya. Nah, berarti ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Berarti X sama dengan, nah kalau perbandingan berbalik nilai ini jangan dibalik ya. Berarti tetap bentuknya itu 12/10 dikali 15. Oke. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini dibagi 5, 2. Ini dibagi 5, 3 ya. Kemudian 12 dibagi 2 itu adalah 6. Berarti tinggal 6 dikali 3. 6 dikali 3 itu adalah 18 buah. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup mudah ya, Nak. Kita next ke soal yang nomor 8. Oke, tapi sebelum itu ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, coba kita lihat soal nomor 8. Jika nilai tukar $2 Amerika
Rp521.000, maka nilai dari Rp525.000 itu sama aja dengan berapa dolar ya. Berarti ini berkaitan dengan dua kategori, yaitu kategori dolar dan rupiah ya. Dolar dan rupiah. Oke, jadi kalau 2 dolar itu sama aja dengan 21.000 ya nak. Nah, sementara kalau misalkan kita punya Rp525.000 itu setara dengan berapa dolar? Berarti kita misalkan X. Oke, kita misalkan X ya. Nah, berarti sama seperti tadi nak. Ini sudah lengkap duluan ya. Kategori rupiah sudah lengkap duluan, berarti X sama dengan, nah ingat-ingat kalau perbandingan senilai justru malah dibalik ya. Dibalik itu maksudnya apa? Jadi jadinya 525.000 dibalik ya, dari bawah ke atas, per 21.000 dikali 2. Nah ini bisa kita coret nolnya 3, bisa kita coret nolnya 3 ya. Kemudian ini 525 dikali 2 dibagi 21 ya. Nah ini bisa kita bagi nih, 525 dibagi 21, 525 dibagi 21 itu hasilnya adalah 25. Nah berarti tinggal dikali 2. Nah, 25 dikali 2 itu adalah 50. Berarti 525.000 itu sama aja atau setara dengan 50 dolar. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Tapi sebelum itu ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9, masih berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, untuk menempuh jarak 48 km, sebuah mobil menghabiskan bensin 4 liter. Biaya yang diperlukan untuk membeli bensin jika jarak yang ditempuh 720 km dengan harga bensinnya per liternya adalah 4.500. Nah, di sini terlihat jelas berkaitan dengan perbandingan senilai ya nak, karena jumlah jaraknya itu semakin bertambah, otomatis bensin yang dibutuhkan juga semakin banyak. Oke, berarti kategorinya itu yang pertama ada jarak ya nak, ada jarak ya. Terus ada bensin, ada bensin ya, ada bensin. Nah di sini jadi kalau misalkan 48 km itu dibutuhkan 4 liter bensin. Nah pertanyaannya, kalau misalkan jaraknya semakin bertambah yaitu 720 km, berapakah bensin yang diperlukan ya, sementara harga bensinnya per liternya adalah 4.500. Nah kita mencari terlebih dahulu si X nya ini ya. Nah sekali lagi di sini yang sudah lebih lengkap duluan ya, itu yang kategori jarak, sehingga X sama dengan, nah ini karena berkaitan dengan perbandingan senilai berarti kita balik ya, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Berarti 720 per 48 dikali 4 ya. Oke, lalu kita coret, kita bagi 4, 1 ya, kita bagi 4, ini 12 ya. Berarti tinggal 720 dibagi 12 ya. Coret, coret. Nah, 72 dibagi 12 itu adalah 6. Berarti masih ada nolnya nih di belakang. Berarti bensinnya dibutuhkan 60 liter bensin ya. Sementara harga bensinnya per liternya adalah 4.500. Berarti 60 dikali 4.500. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah Rp 270.000 ya, karena yang dibutuhkan adalah 60 liter bensin ya. Berarti Rp 270.000 ya, yang B. Oke, kita next ke soal yang nomor 10 ya nak, berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Tapi sekali lagi kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, kita lihat ya soal nomor 10. Nah, ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai.
seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor sapi selama 15 hari. Karena ia menambah beberapa ekor sapi lagi, maka persediaan makanan itu habis dalam waktu 12 hari. Banyak tambahan sapi adalah, ya ini jelas soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ya nak, karena jumlah sapinya bertambah, otomatis persediaan makanannya pun akan berkurang. Nah, berarti sama seperti soal-soal sebelumnya, kita buat kategorinya dulu ya nak. Berarti ada kategori sapi ya, nah, lalu ada kategori hari ya. Nah, oke, coba kita lihat lagi ya. Berarti awalnya itu ada 20 ekor sapi. Nah, persediaan makanannya hanya untuk 15 hari. Oke, nah ternyata ketika sapinya ditambah ya, itu justru makanannya habis lebih cepat, yaitu 12 hari. Nah, di sini berarti masih X ya, karena kita belum tahu nih si peternaknya nambah sapinya berapa. Oke, coba kita cari tahu nilai X-nya ya, karena ini berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai dan kategori harinya sudah lengkap duluan ya. Nah, berarti tidak usah dibalik ya nak, tetap bentuknya seperti itu, yaitu 15/12 dikali 20. Oke, nah kemudian ini kita bagi 3 itu 5 ya, kita bagi 3 itu 4 ya, sehingga tinggal 5 kali 20 dibagi 4 ya. 20 dibagi 4 itu adalah 5, berarti 5 kali 5 itu adalah 25, sehingga si peternak itu ketika makanannya habis dalam waktu 12 hari memiliki 25 ekor sapi ya. Nah, pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah banyak tambahan sapi. Nah, banyak tambahan sapi berarti berkaitan dengan selisihnya ya. Selisihnya berarti 25 dikurang 20. Nah, berarti si peternak itu telah menambah sebanyak 5 sapi ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke part yang kedua ya. Tetap stay tune terus di channel ini. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Oke, kita ke next video ya.